dari University of Pennsylvania, Amerika Serikat. Biaya pembuatannya memakan biaya $1 juta atau setara dengan 14 miliar rupiah. Sangat-sangat tidak murah. Nah, ini juga salah satu contoh komputer generasi pertama. Dan komputer generasi pertama, salah satunya yang muncul adalah ENIAC, yaitu Electronic Numerical Integrator and Computer. Itu adalah komputer generasi pertama. Bisa dibayangkan kalau kita menyimpannya di ruangan milik kita sendiri. Mungkin
sangat-sangat penuh dengan komputer generasi pertama dalam satu ruangan. Kemudian kita berlanjut kepada komputer generasi kedua yang mulai dirancang pada tahun 1959 dan berakhir pada tahun 1965. Komputer generasi kedua ini menggunakan transistor, bukan tabung vakum lagi, karena memang tabung vakum tidak hemat untuk penggunaannya. Maka dari itu diganti dengan transistor. Ini adalah beberapa contoh transistor yang digunakan untuk komputer generasi kedua. Transistor ini dinilai jauh lebih hemat dibandingkan dengan tabung vakum dan berfungsi untuk penguat sinyal. Seperti apa contoh komputer generasi kedua? Nah, seperti ini. Kalau dilihat ukurannya lebih kecil, hanya setinggi orang dewasa, tidak melebihi tinggi orang dewasa. Keunggulannya adalah ukurannya pasti lebih kecil, kinerjanya lebih cepat, dan daya listrik yang dibutuhkan juga lebih kecil dari komputer generasi pertama. Nah, komputer generasi kedua ini mempunyai nama Stretch yang diproduksi oleh IBM dan Lark yang diproduksi oleh Sperry Rand. Itulah komputer generasi kedua. Selanjutnya kita beralih ke komputer generasi ketiga yang mulai dibuat pada tahun 1965 sampai berakhir pada 1971. Nah, kalau kita lihat contoh ini, komputer generasi ketiga sudah menggunakan monitor dan juga sudah menggunakan keyboard. Ditemukan oleh Jack Kilby, seorang insinyur dari Texas Instruments. Inilah contoh lain komputer generasi ketiga yang diproduksi oleh IBM, sebuah perusahaan di Amerika Serikat. Nah, kalau tadi komputer generasi sebelumnya menggunakan tabung vakum dan transistor, komputer generasi ketiga ini menggunakan IC atau Integrated Circuit sebagai komponen dasar pembuatannya, menggantikan transistor. Namun transistor masih tetap digunakan, tetapi ukurannya diperkecil. Nah, inilah contoh dari Integrated Circuit atau IC yang dipasang dalam komputer generasi ketiga. Selanjutnya ini komputer generasi keempat atau generasi yang saat ini kita gunakan. Mulai dibuat pada tahun 1971 hingga saat ini. Kita lihat, cirinya adalah menggunakan microprosesor sebagai komponen dasar pembuatannya. Nah, ini adalah microprosesor yang bisa kita temukan dalam komputer-komputer yang kita miliki. Nah, ukurannya kecil sekali. Bahkan ada yang lebih kecil lagi, seukuran kuku ibu jari kita. Inilah komputer generasi keempat, di mana merupakan cikal bakal lahirnya komputer masa depan. Ini adalah generasi di mana kita berada sekarang. Komputer yang kita lihat saat ini merupakan komputer dari generasi keempat. Perkembangan komputer generasi keempat tidak terlepas dari Intel, salah satu perusahaan pembuat chip yang menjadi langkah awal pada perkembangan teknologi komputer. Lalu, bagaimanakah rancangan untuk komputer masa depan? Inilah komputer generasi kelima atau generasi masa depan. Komputer pada generasi ini memiliki teknologi berdasarkan kecerdasan buatan, dan hal ini masih dalam tahap pengembangan. Jadi, boleh dikatakan bahwa komputer generasi ini akan memiliki kecerdasan layaknya kecerdasan pada manusia. Setelah melihat sejarah perkembangan komputer beserta perbandingannya dari tiap generasi tadi, tentu membuat kita kagum atas pencapaian yang telah terjadi. Kita patut bersyukur kepada para perancang dan penemu komputer, dan tentunya kepada Allah yang Maha Kuasa atas segala anugerah yang Ia berikan.
Itulah pertemuan pertama kita. Silakan diulang-ulang kembali video ini untuk mengingat kembali apa yang telah Bapak bahas tadi. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Dari Bapak cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.